Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, saat ini ana berada di lokasi insyaallah taala pembangunan markas tahfiz Darul Ilmi Malik Ibnu Rabi'ah, di mana program kami di sini semuanya pendidikan setingkat SD, SMP, SMA di sini full gratis. Apakah yang berkaitan dengan program non asrama maupun yang asrama. Dan juga di tempat ini kita akan membina dan mendidik anak yatim dan duafa. Kenapa anak yatim dan duafa? Karena sebagian manusia sangat tidak memperhatikan anak-anak yatim dan duafa. Padahal itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan dan mendidik dan membina anak-anak yatim dan duafa yang ada di sekitar kita maupun di tempat yang lainnya. Dan insyaallah taala di lokasi ini zaman rahmatullah kita akan membangun sarana ibadah yaitu masjid. Yang mungkin masjid yang kita akan bangun ini bernuansa terbuka. Jadi bernuansa terbuka sehingga akses untuk masuk di masjid ini sangat nyaman dan aman dan menyenangkan bagi siapapun di antara kaum muslimin yang ingin melaksanakan ibadah sholat waktu di tempat ini. Jadi kita akan peruntukkan secara umum, secara terbuka bagi kaum muslimin di tempat sekitar markas tahfiz Darul Ilmi Malik Ibnu Rabi'ah yang ingin melaksanakan sholat waktu, begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua zaman rahmatullah, lokasi kita ini ukurannya 4.218 ya meter persegi, sekitar 4 area. Maka di tempat ini kita akan membangun masjid, begitu pula dengan sarana kelas, sarana pendidikan kelas, begitu pula dengan asrama bagi anak-anak nanti yang mondok di tempat ini, yaitu pembinaan anak yatim dan duafa. Oleh karena yang zaman rahmatullah, kebaikan yang besar ini di bulan Ramadan, di puasa yang kedua ini, di tahun 2025, kami membuka kesempatan dan membuka seluas-luasnya kepada kaum muslimin dan muslimah yang ingin ikut andil mengambil kebaikan yang besar ini dalam pembangunan masjid, sarana pendidikan, kelas asrama, agar bisa menyisihkan sebagian harta yang kita miliki. Kita mendonasikan sebagian dari harta yang kita miliki. Berapapun nominal yang kita keluarkan, 5.000, 10.000, 50.000 dan seterusnya, maka insyaallah taala apa yang kita keluarkan, apa yang kita sisihkan itu adalah merupakan amal jariah. Kenapa amal jariah zaman rahmatullah? Sebab amal jariah ini adalah amalan yang sangat ditekankan, amalan yang sangat dianjurkan bagi kaum muslimin yang hidup di dunia ini. Karena umur kita terbatas, waktu kita terbatas, sehingga kita butuh banyak amal jariah. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Apabila anak Adam telah meninggal, maka seluruh urusannya yang berkaitan dengan dunia sudah terputus. Illa min zalas, kecuali 3 perkara: sedekatin jariyah, kemudian ilmin yuntafa' bi, aw waladin salih yad'u lahu. 3 perkara yang tetap akan mengalir pahalanya. Yang pertama adalah sedekah jariyah, membangun masjid, membangun sarana pendidikan, dan ini sangat ditekankan oleh para ulama. Bagaimana seorang hamba itu pintar-pintar melihat peluang amal jariyah, membangun masjid, sarana pendidikan, yang dimana di tempat tersebut akan dihafalkan Quran, orang beribadah kepada Allah, dan seterusnya akan mengalir terus pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang tafa'abi. Di sinilah tempat kita akan menyebarkan ilmu. Dan masya Allah zaman rahmatullah, apabila kita berhasil mendidik anak-anak kita di tempat ini, mereka menghafalkan Quran, mereka tahu sholat, mereka tahu wudu, mereka tahu bertayamum, mereka tahu berhaji, di tempat ini kita ajarkan, dan kemudian mereka besar mengajarkan ilmu itu juga, maka mengalir pahalanya terus menerus meskipun kita sudah meninggal. Kemudian awaladin salih yad'ulah, anak saleh yang senantiasa mendoakan kita. Sebagian tafsiran para ulama, anak saleh di sini tidak apakah yang berkaitan dengan anak kandung ataupun anak kandung, bukan anak kandung, anak kandung atau bukan anak kandung yang kita didik, yang kita besarkan, yang kita bina, yang kita didik mereka, kemudian mereka besar menjadi anak soleh dan senantiasa mendoakan kita kebaikan, maka juga kita akan mendapatkan amal jariah tersebut. Oleh karenanya sekali lagi, mari kita sama-sama membangun masjid, membangun sarana pendidikan kelas di tempat ini agar anak-anak kita bisa menghafalkan Quran, mereka belajar agama Islam dengan baik, tentunya di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi, berapapun nominal yang kita keluarkan, maka insyaallah taala itu terhitung pahala amal jariah. Terlebih lagi kita berada di bulan Ramadan, maka berpeluang mendapatkan pahala yang berlipat ganda jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lewatkan peluang ini, karena peluang ini insyaallah taala tidak akan pernah membuat kita rugi, justru sebaliknya peluang ini akan menjadikan hidup kita lebih berkah dan rezeki kita semakin bertambah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.